Saya Pendeta HKBP Resort Barulian Lintong Niputa menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman ya Tuhan adalah kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Serahkan perkaramu kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah kesulitan karena tidak ada yang mempercayai pemberitaannya, Yeremia senantiasa taat kepada Tuhan. Dalam bagian ini, dia diutus untuk menyampaikan firman kepada bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem. Meskipun nubuatannya keras, ia menginginkan bangsanya bertobat dan berbalik kepada Allah. Sayangnya, harapannya tidak menjadi kenyataan. Firman yang ia sampaikan menimbulkan sakit hati bagi banyak kelompok yang menentangnya. Kelompok penentang ini menyusun rencana dan mengancam untuk membunuh Yeremia. Mendapatkan ancaman seperti itu, Yeremia tentu dapat kecewa, sakit hati, dan berusaha membalas. Namun, ia tidak membiarkan hatinya terpengaruh. Ia meneguhkan hati dan dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan yang sanggup membelanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita dalam posisi Yeremia, apa yang kita lakukan? Seringkali yang terjadi adalah mundur, mengalah, atau bahkan kompromi dengan orang yang ingin berbuat jahat dengan kita. Ada kalanya juga muncul niat melarikan diri dari kenyataan atau bisa saja merusak diri sendiri, yaitu dengan stres. Atau justru kita melawan fisik dengan fisik. Apapun yang kita hadapi dan alami di tengah-tengah dunia ini, marilah kita meneladani Yeremia. Dengan berdiam diri, kita menyerahkan segala perkara yang terjadi di dalam hidup ini kepada Tuhan. Tuhan pencipta dan pemilik semesta ini pasti akan berpihak kepada kita. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang terjadi. Jangan merencanakan pembalasan, tetapi serahkan kepada Tuhan yang berhak mengadakan pembalasan menurut pekerjaan setiap orang. Apakah itu pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang tidak baik? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama kita hidup di dunia ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Marilah kita hidup seturut dengan firman dan kehendak-Nya. Jika saat ini kita hidup di dalam kegelapan dan dosa, bertobatlah dan satukan hati kita untuk setia hanya kepadanya. Jangan mendua hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan semata-mata hidup bergantung kepadanya. Karena percaya Dialah yang merancangkan hidup yang baik untuk umat milik kepunyaannya. Syair lagu rohani mengatakan, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti kenapa harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara hendaknya itu yang tersimpan di dalam hati kita, bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup ini tanpa Allah peduli. Allah peduli dan Dia mengerti. Serahkan perkaramu kepada Tuhan.
Amin. Mari kita nyanyikan pendek 581 ayat 3, Sangap di Jehovah. Balgasi tutu pamani dewata tuk soas tuatan olong ni roham tujol mapardosa asido roham diukap hodalan lau tu benua puji madebata ale manusia las roham somba madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Banyak perkara dalam dunia ini yang susah dan tidak kami mengerti kenapa harus terjadi. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh perkara-perkara yang terjadi dalam hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan berkarya, memberikan kepada kami kekuatan hati dan Tuhan, supaya kami senantiasa kuat dan teguh menjalani hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.